Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Jugana dengan 231011622002. Saya Adelia dengan NIM 23101162200043. Saya Nurhal Dayanti dengan NIM 231011622020. Kami dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat akan membacakan sebuah cerpen berjudul Di Antara Dua Cahaya. Selamat menyaksikan. Hujan baru saja reda ketika Sena kembali menapaki jalan setapak menuju taman kota. Tempat yang dulu menjadi pelarian kecil dari hiruk-pikuk hari-hari sekolah mereka. Rumput masih basah, aroma tanah lembab memenuhi udara, dan lampu-lampu taman mulai menyala satu persatu. Sena berhenti di dekat bangku kayu yang catnya mulai terkelupas. Di sanalah, bertahun-tahun lalu, ia pernah berjanji pada seseorang. Jika suatu hari dunia terasa terlalu berat, mereka akan kembali ke taman ini untuk saling mencari. Langkah ringan terdengar mendekat, dan ketika Sena menoleh, semua kenangan yang berusaha ia lupakan justru datang berhamburan seperti kilatan lampu kamera. Itu adalah Nara, teman terbaiknya, sekaligus orang yang pernah ia tinggalkan tanpa penjelasan. Malam itu, dua cahaya dari lampu taman menerangi wajah mereka masing-masing. Seakan memisahkan masa lalu dan masa kini. Tapi keduanya tahu, batas itu sebentar lagi akan runtuh. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Sudah terlalu lama. Aku selalu takut kau tidak mau melihatku lagi. Kalau aku tidak mau melihatmu, aku tidak akan datang ke sini. Kau datang karena butuh keberanian. Aku datang karena ingin mendengarkan. Sejenak, hanya ada suara gerimis yang jatuh pelan dari dedaunan. Sena menunduk, berusaha mengatur napas yang terasa lebih berat dari udara malam. Di hadapannya, Nara berdiri dengan jarak yang sama seperti jarak hati mereka selama 2 tahun terakhir. Dekat, tapi tidak tersentuh. 2 tahun yang penuh kesalahpahaman, surat yang tidak pernah dikirim, dan pesan yang selalu terhapus sebelum sempat diketik lengkap. Sena mengangkat wajahnya, pandangannya gemetar, namun ada secercah keberanian yang muncul, seperti kunang-kunang pertama di awal musim. Dulu, aku pergi karena aku merasa kalah. Bukan sama kamu, tapi sama diriku sendiri. Dan aku takut terlihat lemah di depanmu. Kau menghilang gitu saja, Sena. Aku marah, aku kecewa. Tapi lebih dari itu, aku khawatir. Aku pikir kau sudah tidak menganggapku bagian dari hidupmu lagi. Nara duduk di bangku kayu itu, lalu menepuk tempat di sebelahnya. Ajakan kecil yang sederhana, tapi cukup untuk membuat Sena merasa dadanya sesak oleh rasa lega. Sena duduk pelan, menatap ke depan. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang yang turun ke bumi, berpendar lembut di genangan air. Ia selalu tahu bahwa Nara punya caranya sendiri untuk memulihkan luka. Tidak dengan kata-kata manis, tapi dengan ruang yang aman untuk kembali pulang. Sena mengusap ujung mata yang berkaca. Nara menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. Ada keheningan yang justru menyejukkan, seolah dunia memberi waktu bagi mereka untuk menyusun ulang kepingan masa lalu. Kalau aku bilang aku ingin memperbaiki semuanya, apa itu masih mungkin? Kita tidak bisa kembali ke masa lalu, Sena. Tapi kita bisa mulai dari detik ini. Kalau kau benar-benar ingin tetap tinggal,
Aku akan jalan bersamamu sejauh yang kau mampu. Angin malam berhembus lebih lembut dari biasanya, seakan taman itu sendiri mendengarkan percakapan mereka. Sena tersenyum kecil, bukan senyum yang sempurna, tapi senyum seseorang yang akhirnya menemukan kembali arah pulang. Di sampingnya, Nara menghela napas panjang, lalu menatap langit yang mulai cerah. Dua cahaya lampu masih memantulkan bayangan mereka, berdampingan tetapi kali ini tidak lagi terpisah. Malam itu, dua perempuan yang pernah saling kehilangan akhirnya menyadari satu hal. Kadang, rumah bukan tempat, tapi seseorang yang tetap menunggu meski kita sempat hilang. Dan di bangku tua taman kota, mereka memulai lembar baru. Bukan untuk menghapus luka, tapi untuk tumbuh bersama dalam cahaya yang sama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah. Is the loneliest number that